Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menunjukkan implementasi dan analisis algoritma perencanaan jalan menggunakan ROS pada materi 1, tepatnya itu untuk page planning basic menggunakan algoritma JIGSA. Jadi sih saya sudah mempersiapkan pertama-tama terdiri dari 3 terminal. Yang pertama ada ROSCORE, kedua ada simulasi khusus gazebo-nya, dan terakhir ada revisnya untuk navigasi. Jadi untuk mapnya di sini sudah kita jelajahi ya. Jadi tinggal kita navigasikan saja menggunakan algoritma perencanaan jalur, yaitu lebih tepatnya algoritma JIGSA. Jadi di sini saya akan pertama-tama ingin mencoba algoritma JIGSA untuk skenario 1. Jadi untuk skenario 1 di sini saya akan menggunakan dua navigasi goal dan mengarahkannya ke tujuan yang paling jauh. Oke. Misalnya ke arah sana. Jadi bisa lihat di sini algoritma JIGSA mulai bekerja dengan cara memeriksa semua node yang udah dijelajahinya. Nah, ya, bisa lihat yang warna kuning-kuning itu ya, yang robotnya di tengah, dan bisa lihat juga di simulasi gazebo-nya robotnya juga belum bergerak. Jadi sambil saya jelaskan ya, algoritma JIGSA ini adalah metode untuk menemukan jalur terpendek dari satu titik ke titik lain dalam peta dengan memilih rute yang memiliki biaya perjalanan terkecil. Nah, bisa lihat di sini robotnya udah mulai menemukan jalurnya menggunakan algoritma JIGSA tadi. Jadi setelah dia memeriksa semua jalur untuk menemukan tujuannya, dia langsung mengambil keputusan untuk memilih mana jalur yang paling terpendek. Bisa lihat di sini robotnya sudah bergerak dan dari simulasinya juga tidak ada masalah, dan juga bisa lihat dari terminalnya berjalan. Oke, di sini setelah skenario 1 ini saya ingin mencoba lagi skenario kedua. Ini kan skenario jalan terjauh ya, dari titik awal ke titik tujuan tuh jauh, dan saya ingin mencoba titik terpendek. Tadi titik terjauh itu lumayan lama ya, jadi ini saya akan mencoba titik paling terpendek, misalnya di sana ya. Saya siapkan dulu navigasi goal dengan menekan 2 nav goal, dan saya ingin posisinya itu di sana. Nah, lebih dekat saja. Kita akan lihat. Oke, goalnya udah terdeteksi ya di terminal ya. Tinggal kita melakukan tujuannya. Oke, jika jaraknya dekat, kalkulasinya pun sangatlah cepat dan dia pun sangat mudah menemukan jalurnya. Bisa lihat ya. Oke, untuk skenario kedua, skenario ketiga kita ingin robotnya bermanuver ke belakang. Kita ingin melihat bagaimana cara robot bermanuver, apakah lama atau tidak. Oke, di sini saya tetapkan lagi navigasinya. Oke, bisa dilihat ya, navigasi skenario kedua berhasil, dan ini untuk skenario ketiganya. Kita akan lihat lumayan lama untuk proses robotnya dalam bermanuver. Oke, lama kelamaan dia akan ke tujuannya juga, bisa dilihat ya. Oke, untuk skenario keempat saya ingin robotnya itu misalnya jalurnya itu ada di luar ya. Nah, tiba-tiba ketika saya sudah menetapkan jalurnya, saya ingin robotnya itu tiba-tiba memilih jalur lain, atau saya tetapkan jalur lain secara tiba-tiba, padahal jalur pertama belum selesai dia ke tujuannya. Nah, kita akan mencoba. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, nanti saya akan ubah jalurnya ketika robotnya udah menemukan jalur terpendeknya. Oke, sambil itu saya jelaskan tadi ya, setelah yang kita lihat tadi tuh, pas dia pemetaan atau scanning untuk dari node tiap node-nya itu dinamakan inisiasi. Nah, inisiasi adalah node awal diberi jarak 0. Nah, robot yang diam itu diberi jarak 0, sedangkan semua node lainnya itu yang warna kuning itu diberi jarak unlimited. Nah, node awal dimasukkan ke dalam daftar terbuka open list. Nah, bisa dibilang juga yang kuning-kuning open list, dan yang orange-orange itu bisa lihat ya, itu adalah close list. Nah, oke, robotnya udah mulai ke tujuan pertama, saya tiba-tiba mengubah ke tujuan keduanya. Nah, bisa lihat dia melakukan kalkulasi ulang untuk memilih jalur kedua kita. Robotnya pun bergerak sesuai dengan permintaan kita, meskipun tidak sejalur dengan yang warna hijau itu ya, jalur terpendeknya. Oke, bisa kita. Oke, di sini saya akan mencoba lagi skenario kelima, yaitu bagaimana reaksi robot ketika saya taruh di lingkungan rintangan tujuannya. Oke, jadi saya akan mencoba. Oke, bisa dilihat di sini apakah dia mengetahui? Oke, tidak tahu ya dia ya, karena node-node yang di rintangan itu tidak terjelajahi sama dia atau unknown. Nah, bisa dilihat di sini dia sangat kebingungan dan terus melakukan kalkulasi sampai scanningnya full. Nah, bisa dibilang kebingungan. Oke, kita lanjut dari tadi ya. Ini inisiasi yang kuning-kuning itu, terus close list itu yang warna oranye. Nah, setelah dia melakukan scanning dan mapping yang tadi, yang inisiasi tadi, itu dia langsung literasi. Nah, literasi di sini dia node dengan nilai jarak terkecil diproses pertama kali. Seperti kita lihat ya, tetangga node tersebut diperiksa dan dinilai jaraknya diperbarui jika lebih kecil dari nilai yang ada. Terus setelah dia menemukan jalurnya, langsung ketika node tujuan ditemukan, jalur dibangun dengan mengikuti node induk dari node tujuan ke node awal untuk menemukan jalur terpendek.
Tadi skenario kelima bisa kita lihat ya, dia tidak menemukan jalurnya. Dan untuk skenario keenam ini saya akan mencoba bagaimana dia ke rintangan, tapi jalurnya itu ada di dalam rintangan. Nah, inilah skenario 6. Kita akan coba apakah sama. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih.